Tapi di jam 3.15 nggak ada lagi si mobilnya ibu ini balik dari luar komplek mau masuk ke dalam. Biasanya 3.15 masuk lagi kan. 3.15 nggak masuk, 3.30 juga nggak muncul-muncul mobilnya, 3.45 sampai akhirnya di jam 4 pagi si dua satpam yang lagi shift pagi itu, shift subuh itu, mereka ngelihat dari jauh ada cewek jalan kaki nyeker ke arah pos satpam. Si cewek ini jalan pelan aja, jalan biasa sampai ke dekat. Kelihatan nih ternyata itu ibu-ibu yang pakai kebaya itu. Ibu-ibu kebaya itu jalan dari luar komplek mau masuk ke dalam. Dan keadaannya ibu ini lagi hamil besar. Tiba-tiba hamil? Gua nggak tahu karena kan sebelumnya juga setelah berapa lama itu kan mereka nggak tahu kan diisi mobil itu gimana, ibunya keadaan gimana kan nggak tahu ya. Sampai akhirnya mereka ketemu lagi nih. Ya dua satpam ini rada-rada panik, takut gitu kan. Udah akhirnya bener si ibu ini pas ngedeket ke arah pos satpam, dia masuk ke dalam pos satpamnya. Terus ibunya cuma ngomong gini, "Pak, saya numpang duduk di sini ya, nunggu dijemput." Ya udah dong, karena takut juga, nggak berani mau ngebantah juga, takutnya kena teror. Ya udah, silakan Bu, masuk gitu kan. Udah tuh ibunya masuk ke dalam pos dan posisi duduknya tuh kayak mereka duduk berjejer gitu loh. Jadi kayak ada satpamnya satu, terus di tengah ada satpamnya lagi, nanti di ujungnya ada ibunya. Dan selama mereka duduk itu nggak ada omongan sama sekali, bener-bener hening, dan dua satpam ini juga nggak berani buka obrolan sama sekali. Tapi mereka berdua nih, si satpam ini tuh ngerasa kok kayak bau busuk tuh muncul dari badannya si ibu ini. Kalau yang kemarin kan mentah, daging segar gitu, ini bau busuk. Dan yang di sebelahnya si ibu ini, kita sebut aja nama satpamnya Pak Andi ya. Pak Andi tuh kayak sempet gitu, kayak gini. Terus ditepak sama temennya kayak, jangan nanti dia tersinggung gitu kan, takutnya kan. Tapi lama-kelamaan Pak Andi ini gak kuat. Akhirnya udah dia muntah sejadi-jadinya, bener kayak di tempat itu juga keluar muntah banyak gitu kan. Aduh, mampus nih kita, gara-gara Pak Andi muntah kita bakal diapain nih gitu kan. Si ibunya ini baru tuh ngomong, dari yang tadinya tatapannya kosong, diem aja. Dia baru ngomong gini si ibunya, "Kenapa Pak? Saya bau ya?" Akhirnya si Pak Andi ini ngomong kayak ngeles aja, "Enggak Bu, saya lagi masuk angin, enggak Bu, ibu enggak bau kok." Udah, untungnya gak lama dari situ si ibunya ini dijemput. Kira baliklah si ibu ini. Di situ dua satpam ini panik sendiri, kayak aduh gimana nih, mampus nih kita. Si ibu ini bisa neror kita nih bentar lagi gitu kan. Mereka udah panik, udah takut aja gitu dengan asumsi mereka. Ternyata benar aja Nat, Moy. Setelah kejadian itu Pak Andi kena teror. Si satpam yang muntah ini ya. Jadi setelah kejadian itu ada satu waktu si Pak Andi ini udah nikah, dia udah nikah sama istrinya dan dia mau berhubungan badan lah sama istrinya. Dan di tengah-tengah ya dia lagi melakukan hubungan itu, istrinya tuh kayak mual-mual, terus tiba-tiba muntah. Abis itu Pak Andi nanya ke istrinya kenapa, terus istrinya bilang, "Badan kamu bau banget, bau busuk." Aduh, Anjing baunya jadi pindah gitu. Iya, jadi ke Pak Andi. Dan gara-gara kayak gitu, ya istrinya sampai sekitar hampir 2 bulanan tuh nggak mau berhubungan sama Pak Andi. Gara-gara kayak badannya bau busuk banget. Udah mandi juga, udah kayak dikasih wangi-wangian, tetap aja bau badannya tuh tetap nyerbak gitu loh. gila banget. Nah, itu cerita Pak Andi ya. Dan ceritanya tuh berlanjut kayak gini Nat, Moy. Di momen dimana pagi jam 3 itu yang si ibunya ini ternyata keadaan hamil, itu tuh terakhir kalinya sapam-sapam ini tuh ngelihat si ibu itu, dan itu terakhir kalinya mobil ini tuh keluar di jam 3 pagi. Udah tuh karena udah nggak ada lagi kejadian seperti itu, akhirnya ada salah satu sapam yang nyaranin lah, kayaknya perlu nih untuk badan kita atau lingkungan kita kayak dibersihin gitulah. Dia bilang, "Saya punya kenalan nih orang pinter, gimana kalau kita ajak aja ke sini, pos sapamnya kita doain." Terus ya udah akhirnya diain tuh sama satu grup sapam ini. Sapam-sapam ini kayak dikasih air yang udah didoain gitu. Terus tempat sapamnya juga didoa-doain. Abis itu ada satu tempat lagi nih, yang mana rumahnya si ibu itu. Ya udah kita coba, apa ya, gue nggak tahu sih katanya bahasanya pemagaran, gue juga nggak ngerti. Cuman ya intinya coba didoain aja deh rumahnya, siapa tahu semoga bisa hilanglah hal-hal yang jahat dari sini. Udah tuh ada kayak mungkin 1-2 sapam yang ikut nganterin si orang pinter ini. Mereka jalan ke dekat rumah situ, sampai hampir dekat rumahnya nih, belum kayak ditunjukin rumahnya di mana. Si orang pinter ini ngomong, "Yang ini rumahnya." Kayak dia nunjuk gitu ke kayak sekitar 10-15 meteran di depan dia gitu, "Yang ini rumahnya." Terus sapamnya bilang, "Iya." Terus orang pinternya bilang gini, "Ya, kalau yang ini mah setan juga cium tangan sama beliau." Masa? Orang pintar yang ngomong gitu. Udah tuh akhirnya dari situ si orang pintar ini nyerah.
Udah gak berani dia. Masuk pun juga belum ya? Belum, Muy. Mau doain dari depannya dia udah gak berani. Anjir. Saking takutnya, udah tuh nyerah, dia pulang dari situ. Cuman ya udahlah, untungnya berakhir damai gitu ya. Untungnya juga ke depannya selama berbulan-bulan gak ada lagi teror-teror kayak jam 3 pagi ataupun mereka melihat si ibu-ibu bermuka boneka porselen ini juga gak ada. Tapi sampai ada satu momen nih, setelah beberapa bulan itu, momennya di bulan puasa. Kan kalau misalkan bulan puasa tuh aktivitas semakin malam ya. Ada 2 kejadian nih yang aneh. Nggak bisa dibilang teror sih, cuman masih berhubungan juga sama si boneka porselen ini. Nah, kejadian yang pertama kayak gini, Nat, Muy. Pas malam-malam itu, ada satu satpam ini tuh ngeliat anak-anak lagi bergerombol gitu, kayak lagi main petasan gitulah. Ya udah, satpam ini mau negor dong. Pasti deketin si gerombolan anak-anak ini. Dari deket, satpamnya tuh ngeliat salah satu di antara gerombolan ini ada anak bocah cowok yang mukanya tuh kayak boneka porselen. Anjing. Satu. Terus dari situ si satpam ini nanya kayak, "Woi, lu anak mana lu?" gitu kan. "Lu dari mana? Anaknya siapa?" gitu kan. Ya anak bocah digituin takut dong. Akhirnya kabur tuh mereka segerombolan, kabur semua termasuk si anak yang mukanya kayak boneka porselen ini. Si satpam ini tahu dong backstory tentang si boneka porselen ini. Jadi dia juga rada-rada panik kan. Udah nggak ada teror lama, tiba-tiba muncul lagi nih. Makhluk ataupun orang yang mukanya kayak boneka porselen gitu. Yang kedua nih, kan kalau misalkan taraweh paling selesai kayak 8:30-an lah ya. Nggak akan lebih dari jam 10 kan. Tapi ada satu malam di bulan puasa itu, tapi satpam berbeda ya. Dia lagi patroli malam-malam sekitar jam 11-an malam, harusnya udah sepi dong. Di jalan di komplek itu, dia ngelihat ada satu cewek pakai mukena panjang gitu ya. Terus dia mau samperin kan, ya sebagai satpam gestur aja ke warga gua, ramah gitu ya, mau negor gitu. Dia deketin, terus dia mau nyapa. Tapi pas dilihat dari dekat, ternyata si cewek ini yang pakai mukena itu, mukanya kayak boneka porselen. Anjing serem banget lagi. Parah banget kan, jam 11 malam, Nat. Dia sendirian gitu, sepi, kosong. Nah, di cerita itu, si satpam ini pingsan setelah ngeliat itu. Dan setelah 2 kejadian itu, memang si satpam-satpam ini juga makin sering mengalami hal-hal atau momen-momen mereka ngelihat orang yang mukanya tuh kayak boneka porselen. Mau malam, mau siang, itu tetap ada gitu. Kayak misalkan ada ibu-ibu yang ngantar anak sekolahnya gitu ya, terus ada satpam yang ngelihat anaknya mukanya kayak boneka porselen, tapi pas ditegesin lagi, oh ternyata enggak. Jadi kayak halu, Bi. Entah itu halu atau kayak mereka kena kutukan, gue juga nggak ngerti. Tapi ya itu, mereka tuh satpam-satpam ini mengalami hal-hal yang seperti itu. Ya kurang lebih kayak gitulah cerita satpam-satpam di komplek ini. Sebenarnya banyak sih yang komen nebak gitu ya, ini sebenarnya di komplek yang mana. Cuman demi kenyamanan bersama dan karena gua menjaga nama komplek yang diceritain sama temen gue juga, gue nggak bisa kasih tahu sih secara eksplisit ini sebenarnya di mana. Dan gue juga sebenarnya masih banyak pertanyaan juga sih dari gue sendiri gitu ya, karena kan ini dari tahun 2008. Ini sebenarnya si makhluk-makhluk ini tuh orang atau makhluk lain, dan ibunya juga kemana kok tiba-tiba hilang aja, apakah dia masih tinggal di situ atau enggak, satpam-satpamnya masih kerja di situ apa enggak gitu. Mungkin teman-teman TikTok juga mempertanyakan hal itu gitu kan. Ya bisa jadi sih.